Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu bicara tentang ekonomi hijau, ya, atau green economy. Ini sangat penting sekali ya, apalagi kita lihat ya 2 hari yang lalu ya berseliweran selalu ya di FYP media sosial kita, ya. Salah satunya adalah momen di mana Bapak Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi menangis ya di puncak ya di salah satu tempat wisata. Ya, di situ beliau sangat teriris hatinya ya melihat ya bagaimana yang hutan yang cukup asri ya dibabat ya tanpa melihat pentingnya tentang iklim, tentang konsep ekonomi hijau serta kelestarian lingkungan. Ya, jadi di sini saya kenapa di tahun ini saya memperdalam ya tentang ekonomi hijau ini ya untuk menyeimbangkan ya apalagi Indonesia ya itu sangat kaya akan sumber daya alamnya. Ya, penting sekali untuk kita ya di dalam eh, tantangan kita, apalagi ini di seminar manajemen perusahaan, ya, jadi perusahaan tidak hanya mementingkan dari sisi keuntungan saja, ya, akan tetapi juga harus menyeimbangkan, ya, akan bagaimana pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, ya, sehingga isu krusial, ya, yang sangat penting di era modern ini, ya, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Ya, tantangannya adalah bagaimana perubahan iklim yang terjadi saat ini, ya, eksploitasi sumber daya alam yang ada dan kebutuhan akan pembangunan yang berkelanjutan itu dapat diseimbangkan. Ya, semoga prinsip-prinsip green economy ini dapat diterapkan di berbagai sektor, ya, agar dapat membuat kelestarian lingkungan dapat berjalan serta tidak mengurangi dari pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi ini yang seringkali terjadi menjadi pertanyaan ya, mengapa investasi hijau dan keuangan berkelanjutan ini sangat penting? Ya, contohnya sudah jelas sekali yang ada di puncak ya, puncak Jawa Barat. Ya, di mana pembangunan dengan wisata ya dengan investasi yang nggak cukup kecil ya karena kemarin sempat tercetus ya dari direktur yang diwawancara oleh Bapak Gubernur bahwa investasi yang sudah digelontorkan senilai di atas 40 miliar sudah terjadi di situ ya dan tetapi di situ tidak memahami tentang yang namanya green economy ya sehingga mereka membabat habis ya eh, pepohonan yang ada di sana dan dampaknya dirasakan langsung instan ya nggak menunggu lama ya kalian bisa melihat sekarang ya begitu hujan turun sebentar saja itu curah hujan sebentar dengan debit yang cukup tinggi turun yang tadinya antara Bogor Jakarta itu butuh waktu yang cukup relatif lama sekarang sangat singkat sekali ya tidak lebih kurang dari 1 jam langsung menggenangi seluruh area di DKI Jakarta. Ya, walaupun kita juga pahami ya dari zaman dahulu waktu zaman Belanda ya masih di Jakarta, Jakarta terkenal dengan istilahnya Jayakarta, memang kontur daerahnya lebih rendah dari permukaan laut, ya maka mereka mencoba mengembangkan dengan banyak sungai-sungai ya di tengah kota ya. Jadi kalau kalian lihat sebetulnya itu sisa-sisa sungai yang ada di daerah Hayam Muruk, dekat-dekat Istana Negara, ya, sungai yang cukup besar itu sebetulnya adalah bentuk dari pemerintahan kolonial Belanda dulu untuk mengatasi eh, banjir. Ya, dan itu salah satu bentuk ya. Kalau kita bisa lihat bahwa green economy itu tidak hanya
dicetuskan sekarang, tapi dari zaman dahulu itu juga sudah ada. Ya, jadi berbicara prinsip green economy ini, yaitu berbicara bagaimana perkembangan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus mengganggu ya dari eh, keberlangsungan lingkungan. Ya, jadi tidak merusak lingkungan. Ya, itu yang penting. Ya, jadi kalau kita bisa melihat ini prinsip investasi hijau dalam konteks ESG, ya ESG itu adalah environmental, social dan government, yaitu untuk sebagai guidance atau pedoman investor dalam membuat keputusan ya yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga harus berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Ya, integrasi ESG ini memperbaiki pengelolaan risiko, transparansi dan mendorong perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab, menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Ya, ini yang di Indonesia banyak sekali diabaikan. Ya, jadi kalian mungkin di Jawa Barat baru merasakan ya kemarin. Ya, heboh Pak Gubernurnya seperti itu. Tetapi kalau kalian melihat teman-teman kita yang ada di Bangka Belitung itu sudah sangat memprihatinkan. Ya, dampak dari eksplor tambang timah itu betul-betul merusak alam. Ya, jadi prinsip-prinsip yang harus dijaga dalam investasi hijau ini adalah tentang keberlangsungan lingkungan. Ya, yang kedua manfaat sosial, tata kelola yang baik atau good governance, serta pengelolaan resiko lingkungan dan sosial. Ya, harapannya dengan pilar-pilar keuangan yang berkelanjutan, maka yang pertama yaitu pilar lingkungan menjaga keberlanjutan ekosistem. Ya, jadi apabila ada proyek apapun itu ya dan di lahan hijau itu betul-betul harus mengutamakan menjaga keberlanjutan ekosistem lahan tersebut. Ya, kemudian pilar sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau kesejahteraan masyarakat ini dijaga, ya sebetulnya para pengusaha itu harus bisa mendidik masyarakat sekeliling agar dapat membantu proyek tersebut, bukan mendatangkan tenaga-tenaga asing dari luar. Ya, berikutnya bicara pilar tata kelola, ya transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi ini mengurangi dampak yang namanya korupsi. Ya, pilar lingkungan atau environmental. Ya, jadi kita environmental ya, kita bicara tentang lingkungan yang harus selalu dijaga. Ya, pilar sosial yaitu dampak-dampaknya, tata kelola atau governance serta integrasi dari kesemua pilar tersebut ya atau yang disebut sebagai ESG ya, environmental, sosial dan governance. Ya, jadi di sini peran-perannya setiap bentuk investasi yang dilakukan itu harus ada pendanaan proyek hijau. Ya, baik itu penanaman pohon-pohon ataupun prasarana yang mendukung tentang lingkungan. Ya, yang kedua, pengelolaan risiko ya dalam keuangan berkelanjutan. Yang ketiga, penciptaan insentif untuk praktik ramah lingkungan. Ya, jadi yang ke depan ini adalah praktik bagaimana lingkungan ini agar selalu terjaga secara berkelanjutan, bukan hanya jangka pendek, tapi untuk jangka panjang yang mungkin akan dinikmati nanti oleh anak cucu di kemudian hari. Ya, jadi di sini pengaruh ekonomi hijau pada keuangan berkelanjutan apa saja? Yaitu mendorong peningkatan permintaan untuk instrumen keuangan yang mendukung keberlanjutan. Ya, pemerintah di berbagai negara harus menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan instrumen tersebut. Ya, makanya kemarin Pak Deddy Mulyadi, Pak Gubernur langsung menggandeng Menteri ya, Menteri Lingkungan Hidup. Ya, di situ ditanya apakah ini bisa ditinjau Pak untuk dicabut izinnya. Ya. Dan juga di situ ekonomi hijau juga mempengaruhi preferensi investor yang semakin mencari portofolio yang tidak hanya menguntungkan para finansial tapi juga berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Ya, jadi kalau kalian bisa melihat apabila itu sudah diterapkan green economy itu di daerah puncak, tidak ada masyarakat sampai kesel ya berkumpul, berkerumun ya sampai mereka
menginginkan proyek itu tidak ada. Ya, jadi kalau kalian bisa melihat di situ, kalau seandainya itu sudah diterapkan green economy, masyarakat akan bisa menerima dan masyarakat akan merasakan dampaknya dari pengelolaan investasi tersebut. Ya, hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan ya di dalam strategi pengelolaan risiko dalam investasi hijau? Yang pertama adalah identifikasi risiko. Ya, jadi segala bentuk proyek apapun itu perlu yang namanya identifikasi risiko. Ya, ini yang seringkali jarang dilakukan. Jadi proyek main langsung bangun tanpa harus memikirkan lagi apa saja dampaknya ya. Dan ini bisa terjadi di semua tempat. Kalian bisa lihat dimanapun ya, jalan tol, tambang atau apapun, mereka biasanya langsung buka tanpa melakukan identifikasi ini. Ya, yang kedua, para investor harus melakukan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi risiko tersebut. Ya, harus ada simulasi-simulasi, harus ada strategi-strategi plan, ya tidak hanya satu plan saja. Ya, yang ketiga, manfaat identifikasi risiko bagi keberlanjutan proyek. Ya, jadi harus menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, ya, dan melibatkan masyarakat lokal yang penting. Ya, agar apa? Agar tadi, ya, risiko tersebut memiliki dampak yang baik kepada masyarakat, yaitu di kolom 4, agar bisa menjawab definisi risiko bagi lingkungan dan sosial. Ya, jenis risiko apa saja yang bakal dihadapi? Ya, yaitu satu yang sudah pasti signifikan adalah perubahan iklim. Ya, hampir semua yang dikomentari, dulu rumah saya tidak pernah ada loh Pak genangan air. Sekarang saya baru istilahnya datang, masuk, hujan besar, berteduh, melihat jalan sebentar kok sudah tinggi airnya. Ya, itu adalah salah satu bentuk dari perubahan iklim. Ya, dan ini menjadi tantangan global yang sangat kompleks. Ya, yang kedua, degradasi ekosistem, yaitu ancaman-ancaman terhadap keberlanjutan proyek. Ya, yang ketiga, polusi dan limbah. Ya, yang keempat, ketergantungan sumber daya alam. Ya, jadi diharapkan segala bentuk pengembangan, ya, baik itu pengembangan dalam bentuk apapun yang apalagi sifatnya adalah proyek, ya, dan berdampak terhadap masyarakat, sebaiknya prinsip green economy ini dapat diterapkan. Ya, dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut, maka seharusnya konflik dengan komunitas lokal bisa diminimalkan. Ya, ketidakadilan sosial dapat diminimalkan. Kesehatan dengan keselamatan juga dapat terlaksana. Ya, serta pelanggaran hak asasi manusia dapat diminimalkan. Ya, memang nggak mudah ya untuk menjalankan green economy ini. Ya, karena setelah kita sudah mengidentifikasi, ya sudah menjalankan, ya itu membutuhkan proses yang bertahap, ya tidak bisa langsung dalam waktu singkat. Jadi biasanya pengusaha ini akan selalu berdalih, ya green economy ini perlu waktu lama untuk menjalankannya. Ya, jadi ekonomi selalu pinginnya lebih cepat lebih baik. Ya, padahal lebih cepat lebih baik itu biasanya akan merugikan lingkungan. Ya, contoh risiko dalam investasi hijau. Ya, yang pertama bicara proyek energi yang terbaru. Ya, dengan penciptaan apa yang sekarang kita sudah lihat, baterai. Ya, baterai ini tentunya menjadi tantangan. Ya, karena baterai ini salah satu bahannya adalah nikel. Ya, nikel kebetulan banyak di Indonesia. Kalian bisa lihat tambang-tambang nikel yang ada di Indonesia itu bisa banyak sekali yang mengabaikan green economy ini, ya sehingga lingkungan dan masyarakat yang dirugikan. Ya, yang kedua proyek infrastruktur hijau, ya contoh yang ada di Puncak kemarin. Ya, itu salah satu contoh-contohnya. Ya, yang ketiga proyek kehutanan berkelanjutan. Ya, banyak sekali hal-hal yang kalian bisa lihat proyek-proyek tersebut mengabaikan green economy. Ya. Jadi manajemen risiko dalam proyek hijau atau dalam green economy
itu wajib ya atau harus dikenalkan di masyarakat ya, apalagi Indonesia ini terkenal negara agraris ya yang memiliki kelimpahan sumber daya alam. Ya, sehingga manajemen risiko dalam proyek hijau ini penting ya dan harus dalam pengawasan publik yang sangat ketat. Ya. Harapannya dengan penerapan green economy yang baik, maka masa depan dapat lebih baik dan dapat dirasakan oleh anak cucu kita. Ya. Dengan adanya green economy, masa depan itu dapat terjalin atau terjaga. Yaitu yang pertama apa? Yaitu pertumbuhan instrumen keuangan hijau, yaitu adalah meningkatnya popularitas instrumen hijau seperti obligasi green bond, ya reksadana, kredit karbon, yang memang tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjaga bumi ini agar tetap lebih baik. Ya, mungkin kalian akan merasakan dampak yang sangat besar sekali ya, walaupun COVID itu kemarin sebagai pandemi yang sangat berat ya bagi kita semua, tetapi dengan adanya COVID itu mungkin bumi bisa seperti istirahat sejenak. Ya, kalian bisa lihat langit begitu cerahnya, begitu asrinya, udara begitu bersihnya, ya Jakarta tidak berkabut, ya. Tetapi pasca COVID sekarang semuanya kembali lagi seperti dulu. Ya, kita mau masuk ke Jakarta, kita nggak akan pernah bisa melihat gedung-gedung tinggi yang megahnya. Kenapa? Karena terhalang kabut polusi yang cukup tebal. Ya, jadi di sini kesimpulannya apa? Transformasi hijau di era modern merujuk pada perubahan besar menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan, ya dengan fokus pada pengurangan dampak negatif terhadap alam. Ya, alam yang sangat penting seperti apa? Polusi dan kerusakan ekosistem. Ya, ini mencakup adopsi teknologi bersih, energi terbaru, serta kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan. Ya, investasi hijau dalam keuangan ya adalah sektor yang mendukung proyek dan perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Ya, ini melibatkan instrumen keuangan seperti obligasi hijau, reksadana berbasis ESG yang memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan finansial sambil memajukan tujuan lingkungan dan sosial. Ya, keuangan berkelanjutan menjadi alat penting dalam mendorong transformasi hijau dengan menggabungkan profitabilitas dan dampak positif terhadap bumi kita saat ini. Ya, jadi ini yang saya bisa sampaikan ya berbicara tentang green economy ya dan semoga teman-teman kalian, teman-teman kita semua yang ada di webinar ini dapat sama-sama menjaga agar green economy ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, harapannya apa? Dengan kita menjaga saat ini, insya Allah anak cucu kita dapat merasakan dampak dari green economy ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.